al-laili hum yasjudun, kalau mereka malam rajin sujud, mereka beriman kepada hari akhir, dan mereka rajin melakukan amal ma'ruf nahi munkar, dan mereka bergegas-gegas melakukan kebajikan-kebajikan. Mereka itu ada orang-orang soleh. Jadi ketika di zaman-zaman sudah jauh dari kenabian, ini umat itu pada rusak. Tapi mereka tetap mengaku sebagai tokoh-tokoh agama. Nah, orang-orang yang mereka itu dijamin masih soleh, masih bagus, dan ketika Rasul Muhammad itu diutus akhirnya beriman, ukurannya begitu. Ketika Rasul Muhammad itu diutus akhirnya beriman, mereka sifatnya seperti ini. Nek bengi rajin tahajud, masih juga rajin baca kitab mereka, melakukan amalan ma'ruf nahi munkar. Ini orang ahli kitab yang soleh-soleh, lainnya tidak. Napa berarti? Pentingnya amal ma'ruf nahi munkar. Rasulullah SAW menjelaskan begini ya. Kita umat itu umat yang terlena, ini yang baik. Rasul mengatakan apa namanya? Idza tabayatum bil iman wa tabitum aznabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktum jihadakum sallallahu dzullan la yanzu hatta taji'u ila dinikum. Kalau kalian nanti di zaman akhir itu hanya sibuk perdagangan kalian. Kalian hanya sibuk dengan peternakan kalian. Gomek ngetuk nih sapi ya, non sapi maksudnya. Dan kalian itu hanya sibuk pertanian kalian. Dan kalian itu meninggalkan memperjuangkan agama kalian. Kalau kalian sudah sibuk seperti ini, lupa tidak mau memperjuangkan agama kalian, tidak mau kumpul-kumpul membicarakan kalam Allah, tidak mau kumpul-kumpul di situ membaca kitab Allah. Sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menjadikan kalian itu nanti hina, yang tidak lepas-lepas, pasti hina, ino sembarangan, tertinggal. Hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Hinanya umat Islam itu ketika umat Islam itu meninggalkan agamanya. Umat Islam itu sekiranya dia meninggalkan agamanya, dia akan sengsara, dia akan hina. Kita tidak terasa meninggalkan agama kita. Sik panggah munine yo Islam, memperjuangkan Islam, tapi nyatanya meninggalkan Islamnya. Contohnya piye? Mau muni Islam yang korupsi, meninggalkan Islamnya. Ya. Akan dihinakan oleh Allah. Dan umat zaman akhir ketika dibandingkan umat zaman dulu jauh berbeda. Coba kita nggak bisa membayangkan ya, perang Mu'tah itu umat Islam 3.000 berhadapan dengan orang kafir 200.000. Itu orang kafir yang kuat-kuat, Persia, Roma, itu kan kuat-kuat, Romawi. Itu kemenangan di tangan kita, dan korban itu tidak ada 10. Bayangkan, wong Islam 3.000 menang musuh wong 200.000, korbannya sampai 10. Nggak masuk akal gitu. Ini umat dahulu betul-betul berwibawa di mata mereka orang kafir, betul-betul berwibawa betul. Umat zaman akhir itu sama sekali tidak berwibawa, kayak macam ompong, sama sekali tidak berwibawa. Rasul sudah membaca umat zaman akhir ini, ujung-ujungnya tetap karena tidak tegaknya amal ma'ruf nahi munkar.
Rasul membaca begini, yusiku antatada alikumul umam kama tatada al akalatu ala qasatiha. Yusiku, nanti hampir-hampir kalian umat Islam itu menjadi santapan orang-orang kafir seperti ambeng disantap ya, cekel apa ingkunge dijiko wis rebut jadi rebutan apa di Somanto ya, seperti itu. Sahabat tanya kepada Rasul, amin kilatin ya Rasulullah, apakah ketika itu umat Islam itu sedikit? Lah, bal antum kafir, kalian itu mayoritas. Kenapa Tuhan? Mayoritas kita kok jadi santapan? Potensi kalian seperti buih. Asobat kumul wahn, kalian ditimpa penyakit wahn. Kalian ditimpa penyakit wahn. Wamal wahmu ya Rasulullah, apa itu penyakit wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, gila dunia dan takut mati. Ora wani getih. Ora nek sing wani getih. Ngene iki sing diwaca Kanjeng Nabi, kondisi umat zaman akhir ngene iki, ngoten. Kabeh yo ngene iki, awake dhewe ngakoni ngoten. Al-insan ibnu zaman, menungso iki anake zaman. Iki zaman seperti zaman kita itu. Ini zamannya kita ini yang paling sulit itu memang apa? Menghilangkan hubbud dunia. Ya. Jadi coba bayangkan, nek hubbud dunyane napa wong ngisoran ya sik rada pantes. Hubbud dunyane wong ngisoran. Nek hubbud dunya iki wis ngeneki ning ngene wong dukur-dukur itu yang ya Allah, yang prihatin. Wis mobile miliaran, nggih. Terus napa lunga ning ndi ngono njaluk dikawal polisi. Model ini. Model kasih emas kiloan. ya. Palsu misalnya. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal akhbaru an qalimul isra al musad labi sama kanu yasnaun. Kenapa dulu para pendeta-pendeta juga para ulama-ulama mereka kok tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Sungguh sangat buruk sekali yang mereka lakukan itu. Ada sebuah riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar mengatakan begini, ayyuhan nas innakum taqra'una hadhil ayat wa tu'awwiluna ala khilafi ta'wiliha. Wahai para umat manusia, kalian membaca ayat ini, kalian dalam menakwili salah. Yaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian sendiri. Tidak akan merugikan kepada kalian ketika kalian itu mendapatkan petunjuk ketika orang-orang itu pada sesat. Kalau kamu sudah di atas petunjuk sementara orang-orang pada sesat, itu tidak membahayakan kepada kamu. Kalian jangan salah paham. Kalian itu menafsiri ayat ini seolah-olah tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Kan kata-katanya tidak membahayakan kepada kalian
ketika orang-orang itu tersesat, kalau kalian itu di atas petunjuk. Ayat ini kejadiannya begini. Ya, ayat ini kejadiannya begini ya, bahwa ya, perintah Rasul ditafsiri mur bil ma'ruf, lakukan amar nahi munkar. Fa idza ra'aita sukhan muto'an, ketika kamu sudah menemukan kondisi zaman yang itu sukhan muto'an, orang itu sudah egois, mengikuti hawa nafsunya, hanya memilih kepentingan dunia, orang merasakan bangga dengan pendapatnya sendiri-sendiri, fa'alika binafsika, sudah kamu urusan kamu, tinggalkan urusan orang lain, yang penting urusan kamu. Artinya apa? Nek zaman niku karaktere wong ngene iki suhan mutoan. Idza ra'aita suhan mutoan, kalau kamu melihat orang itu medit, egois, kemudian yang dipentingkan urusan duniawi, kemudian mereka itu merasa benar sendiri, yang keempat mengikuti hawa nafsunya. Kalau 4 perkara itu sudah muncul di lingkungan kalian, fa'alika binafsika, sing penting apa dewi. Inilah penafsir hadis inilah untuk menafsiri ayat la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu butuh jamaah. Kan ayatnya kan falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fiddin, kan ta'ifah dalam urusan dakwah. Begitu juga urusan amal ma'ruf, wal takum minkum ummatun yad'una ilal ummat. Butuh potensi jamaah. Apalagi ketika potensi itu komplit. Seharusnya kita tuh juga merekrut jamaah yang komplit. Satu, ada kuwatul jamaah. Yang kedua, kuwatul ilmi. Yang ketiga kuwatul jamaah, kuwatul ilmi, kuwatul akhlak. Yang keempat, kuwatul mal. Yang kelima, kuwatul harokah. Ini akan maju, bangun kelompok untuk perjalanan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika 5 pilar itu terpenuhi, maju. Siji, punya kuwatul jamaah, punya merekrut jamaah yang banyak. Yang kedua, punya potensi ilmu yang cukup. Yang ketiga, kuwatul akhlak, akhlaknya bagus. Yang keempat, kuwatul mal, punya potensi harta yang memadai. Yang kelima, kuatnya pergerakan. Nggak iso dewi. Kita bergerak itu harus butuh 5 pilar ini. Apakah amar ma'ruf nahi munkar itu arahnya masih terbatas kecil, contoh saja majelis taklim, atau kecil seperti pesantren? Kalau sudah ini organisasi berarti kan besar, itu hendaknya merekrut 5 perkara ini. Jadi kuatnya jamaah, potensi jamaah, harta ini harus komplit 5 perkara ini. Kalau didukung 5 perkara ini, insya Allah akan mudah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Cuma tinggal kuwatul ilmi ini kadang-kadang nyuwun sewu untuk namanya organisasi enek pilihan, enek masa bakti. Inginku tetap apapun yang terjadi, kalau ini sudah kuat, akhirnya rebutan kursi. Lewat rebutan kursi ning kono wis ana unsur
politik. Lewis unsur politik iki kok Dana. napa? Dana. Dana. Pemerintah yang melok-melok. Berarti NU ning kene iki. Dan ini sudah berjalan berulang-ulang. NU itu pengen tobat, lek iso aja sampai mana politik. Tapi kira-kira sebab aras, moga-moga iso selamat saka mana politik. Karena jelas kalau ini sudah terjadi mana politik, sing ninggak ndukur, iku sing dadi mesti wong ruwet-ruwet. NU didirikan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah dengan apa? Tali agama Allah, dengan tambang agama Allah, sehingga tambang Empat. lagi bukan tali agama Allah ya. Tambang emas. Coba bayangkan kelasnya NU sing ning kono gak enek gajine, kok iso satu sama lain saling nyodok, iki ora oleh SK. SK lu tinggi opo? Wong NU tidak digaji. Terus iki dadi ketua NU disetek. Iki perjuangan model piye ngene iki? Padahal pemerintah. Ini wis ruwet bahwa saya ulangi dari awal ya, Nabi diutus, wahyu turun, kitab-kitab itu turun, intinya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kenabian Rasul Muhammad ini itu sudah tidak ada nabi lagi. Kalau nabi-nabi dahulu kan kanat Banu Israil yasusumul anbiya. Dulu kaum Bani Israel itu diatur nabinya. Kalau nabi itu wafat, Allah mengganti nabi baru. Terus begitu. Nabi Muhammad jelas maka Muhammadun aba ahatim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, nabi yang terakhir. Lah untuk umatnya iki piye? Ribuan tahun kita. Nanti Nabi diutus sampai kiamat itu ribuan tahun gak ono nabi. Terus piye? Nabi Muhammad diberi mukjizat Quran. Quran ini mukjizat. Hadis ini juga pegangan yang tertulis semuanya. Sehingga Rasul mengatakan ulama ummati bimangzilati Nabi Bani Israel. Ulama-ulamanya umatku itu menempati derajatnya seperti nabinya kaum Bani Israel. Jadi kualitas ulamanya umat Muhammad itu seperti nabi sudah. Cuma kalau nabi kelebihannya wahyu. Kalau ulama karena nggak punya wahyu, tekstualnya bener apik, top jos. Kadang-kadang karena masih ada kesalahan ini kita nggak tahu letak kesalahan kita. Kalau dulu kan wahyu, saya contohkan begini, ini kan wahyu dalam bab amar ma'ruf munkar. Nabi pada zamannya dulu ada nabi, ya itu ada ulama besar, tapi bukan nabi. Dia pengikutnya banyak. Santrinya banyak. Kemudian dia peduli sekali dalam amar ma'ruf nahi munkar. Suatu saat nabi ulama ini nggak punya keturunan sudah tua, anaknya satu laki-laki. Sayangnya karo anaknya pol-polan. Kemudian saking sayangnya dengan anaknya, ora patek wani nyeneni anaknya. Ketika anak sudah mulai dewasa, ini anaknya mulai ketok nakal. Kemudian ketika anaknya itu nakal, senengane jaraki santri putri, ya itu waktu jaraki begitu nyenani ya
Ya bunayah, mahlan ya bunayah. Ojo ngono nah, gak apik iku. Haram gak oleh nah. Kan wis amar ma'ruf nahi munkar kan dia. Ya. Kemudian nggak lama dia wafat. Nggak wafat. Nabi pada zamannya dapat wahyu dari Allah. Dapat wahyu dari Allah, sampaikan si fulan yang jadi ulama tadi, Allah tidak akan memberikan keturunan orang yang hebat. Tidak ada keturunan yang betul-betul sedikit seperti dia. Karena dia dalam amal dan munkar nggak benar. Kalau mau melihat kenceng karo anak dhewe gak. Jadi nek pengen nopo anake hebat, awake dhewe kudu karo anake dhewe luwih kenceng timbangane karo wong liya. Ya. Saya ulangi hadisnya tadi ya. Jadi dalam ayat apa? La yadurrukum man dhalla idza tadaitu, tidak membahayakan kepada kalian kalau kalian berada atas petunjuk sekalipun mereka itu dalam keadaan kesesatan. Ayat ini ditafsiri idza ra'aita sukhan mutonan. Kalau kamu melihat kondisi umat sudah medit, egois, butuh dunia, mengikuti hawa nafsunya, mendahulukan dunia, mereka merasa benar sendiri-sendiri, sudah alaika binafsika. Sing penting awakmu dhewe. Sing penting awakmu dhewe. Karena logikanya begini, kita merekrut masyarakat untuk amal ma'ruf nahi munkar. Sampai yang katakan gaya organisasi atau gaya partai, sing partai organisasi mung digawe amal ma'ruf nahi munkar. Tapi karakter masyarakat kaya ngene iki, sing mbok dadekne anggota, nggih. Sing mbok dadekne anggota, iki nek duwe karakter ngene iki, kira-kira dhek tak dadekne pengurus ngoten kira-kira piye dadine? Halo, kira dadine piye? Didol ki meng partaiku. Organisasiku didol. Karena mentalnya kayak ngene. Artinya organisasi apa wae. Kowe iki menurut organisasi Islam. Muni organisasi Islam iki dadi tokohe. Lek mentalmu kayak ngene iki kok organisasi pengamal mbok del. Iki bangkulan banget. Mulane ndelok saka dawuh iki, idza ra'aita sukhan muto'an. Nek kowe iki roh masyarakat iku sukhan muto'an, wonge wis egois, wonge butuh donya. Wong egois, masyarakat egois, butuh dunya, rumangsa bener dhewe, sing didhisikne kepentingan duniawi, wis aja melok-melok urusan dhewe. Wengko melok ning kono, wengko paling disalahgunakan. Ya nyuwun sewu, kadang-kadang seperti kita di NU, iku tak rasane ulama-ulama kadang-kadang rodok ngedoh karo wong organisasi ini. NU-ne gak, maksudnya wong sing terlibat organisasi paling itu mek didol. Iki yang diprihatinkan Lirboyo ning kene iki. Mek damel bakulan. Coba Kiai Hasim sudah betapa prihatin beliau. Dan kita bicara tentang karakter umat. Rasulullah SAW itu menjelaskan begini, betul tidak ada kenabian setelah Nabi Muhammad. Cuma Rasul mengatakan begini, fa inna li ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu li hadzal din. Fa inna li ra'si kulli mi'atin, setiap 100 tahun
itu ada kelompok-kelompok umat yang yujad ditulihadatin yang mereka melakukan pembaharuan orang kayak model baru enggak, tapi mengembalikan ajaran yang diaslikan kepada ajaran yang lurus. Jadi lek delok iki NU iki 100 tahun iki wis rada lekas mulai bosok-bosok. Iki akan muncul generasi baru yang akan mengembalikan lagi. Ada mujaddid istilahnya. Ada para pembaharu untuk melakukan memperbarui model-model cara berpikir yang sudah salah. Jadi gunane organisasi itu untuk dijadikan sebenarnya untuk media tajdid, media pembaharuan. Kalau ulama dulu itu polemik itu keilmuan, orang rebutan bondo. Enggak ada rebutan bondo, polemik keilmuan. Dulu pernah terjadi sahabat Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu ngaromne beduk, ngaromne kentongan. Kiai Hasyim Asy'ari itu hadisnya jelas, kentongan. Jadi dulu untuk syiar ibadah itu kan sebelum munculnya adzan kan hadisnya kan begitu, pakai bum itu apa, trompet. Oh jangan trompet itu syiarnya Yahudi. Ada sahabat mengatakan penggunaan api biar itu syiarnya Majusi. Kemudian menggunakan bel atau kentongan atau bel beduk itu syiarnya Nasoro. Nah, itu sampai beliau bikin karya seperti karya tulis. Pada waktu itu ada Kiai Fakih Mas Kumambang. Kiai Fakih Mas Kumambang itu mengkritisi Ki Hasyim. Ini polemik dengan kitab itu, podo-podo ngarang kitab. Apa? Itu fikih sekali Mas Kumambang. Kayak Ki Hasyim itu hadis. Ini logika fikih. Nalar fikih. Sampai istilahnya dalam kitabnya apa namanya itu? Menggeleng-gelengkan kepala melihat seorang ulama mengfatwakan beduk haram. Itu judul kitab apa sini? Piye dengan logikanya? Urusan beduk kentongan ning negarane dhewe karo ning tempat zaman Kanjeng Nabi iki beda. Urusan kentongan ning negarane dhewe iku dingge umumne apa wae nggih kentongan. Enek kerja bakti prok nggih kentongan. Enek maling bengi tengah bengi enek maling kitir tutuk gawe kentongan. Kentongane dingge siar sosial, nglupukne wong. Ora dike peribadatan. Kalau di sana di Yahudi itu memang ritual. Lah ngono kok haram ning iki lho. Iya Pak Mas Bambang mengatakan begitu. Iki kan cara politik iki gak tukaran, itu adu argumen. Nah, itu hebatnya ulama dulu seperti ini. Ya. Ayuhan nas, innallaha yaqulu. Wahai para manusia, Allah berfirman, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Qabla an tatqu fastajabu lakum. Lakukan amar ma'ruf dan munkar. Sebelum kamu nanti berdoa tidak akan dikabulkan. Kalau kalian tidak melakukan amar ma'ruf dan munkar, suatu saat kalian berdoa tidak akan dikabulkan.
Kepengen doa kalian itu akan dikabulkan, rajin untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sampai dulu begini, Rasul kan mengatakan pada sahabat, iyyakumal julusa turudon. Hei kalian tuh jangan suka duduk-duduk di pinggir jalan. Sahabat ngeyel malah betul. Wah kami nggak bisa tuan, dilarang untuk duduk-duduk di sini. Ini tempat jogorokan kami enak tuan, untuk ngobrol kami enak. Apa kata Rasul? Fa'in apa itu? Illa dzalik, kalau kalian tuh tidak mau kami cegah, kamu selalu kepengen duduk di situ, silahkan. Tapi jaga lo ya. Berikan haknya torik, berikan haknya jalan. Apa haknya jalan? Satu, pejamkan mata. Yang kedua, jangan bikin ulah di jalan itu. Tebarkan salam, lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu dan ketika amar ma'ruf nahi munkar itu tidak dijalankan, kita sendiri tidak mau menjalankan, macet. Itu orang Islam di mata orang kafir itu hina, nggak punya kehormatan, nggak berwibawa. Kalau umat Islam itu nggak rajin amar ma'ruf nahi munkar, kita di mata orang kafir itu nggak berwibawa. Yang kedua, kalau kita umat Islam nggak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita di mata orang munafik itu juga nggak berwibawa. Dan nanti di tempat manapun, kalau kita tidak rajin amar ma'ruf nahi munkar, itu di tempat manapun kita umat Islam tidak akan mendapatkan posisi. Tapi kalau kita kompak amar ma'ruf nahi munkar, itu pos-pos yang menduduki adalah kita. Kita tuh nggak dapat pos sama sekali. Orang rasa ngomongnya sama lu jadi presiden pak, ketua RT rapayu. Karena apa? Karena kita kompak tidak rajin amar ma'ruf nahi munkar. Logikanya, ketika tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, wong sing ketoke agamis kuwi terpojok. Nggih bener. Terpojok.